To, selaku Ketua Umum Persi untuk menyampaikan paparan terkait adaptasi teknologi rumah sakit untuk mendukung operasional pelayanan, khususnya untuk vaksinasi COVID-19. Namun sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan profil dari Dr. Kunchoro Adi Puryanto, Magister Kesehatan. Kayak gitu. Nah, Dr. Kunchoro merupakan Ketua Umum Persi periode 2017 hingga saat ini. Beliau mengenyam pendidikan sebagai sarjana kedokteran di Universitas Negeri 11 Maret dan Magister Manajemen Rumah Sakit di Universitas Gadjah Mada. Dr. Kunchoro mengawali karirnya sebagai pimpinan puskesmas di Kabupaten Banjarnegara. Beliau juga pernah menjabat di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai Sekretaris Dirjen Bina Upaya Kesehatan pada tahun 2011 hingga 2015, serta Direktur Penunjang Medik di tahun 2015. Nah, sebelum menjadi Ketua Umum Persi, beliau pernah menjabat menjadi Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Daerah atau ARSADA dari tahun 2011 hingga tahun 2017. Selain itu, beliau juga pernah menjadi pengajar aktif dan menjadi salah satu dewan pengawas di beberapa rumah sakit. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Dr. Kunchoro untuk memberikan pemaparannya. Silakan Dr. Kunchoro. Oke, terima kasih Mas Kinan yang luar biasa. Ini yang saya hormati nih Mas Rama, saya langsung aja ya, langsung share screen. Oke, mudah-mudahan nggak salah file. Iya, bisa terlihat ya file saya. Saya tes suara ya, sudah clear ya, mudah-mudahan Mas Kinan. Clear, dokter. Silakan, dokter. Ya, oke. Jadi saya diperintah oleh Mas Rama dan Kinan, terutama Mas Rama ini. Wah, bukan perintah dong, Pak. Minta tolong saya. Jangan begitu dong. Dengan judul teknologi dan manajemen rumah sakit untuk mensukseskan vaksinasi. Nah, ini saya agak lama-lama dikit di sini. Ini ada tiga keyword di sini. Satu teknologi, tentu terkait dengan rumah sakit, manajemen terkait dengan rumah sakit, dan terkait dengan sukses vaksinasi. Nah, jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan setelah tadi diskusi jadinya fokus di sini sedikit ini. Jadi begini, untuk rumah sakit di dunia termasuk di Indonesia itu mengalami dua gelombang besar. Yang pertama gelombang teknologi, revolusi industri 4.0. Jadi sebelum COVID pun udah gedandapan bahasa Jepangnya, gedandapan ke opo ya. Pokoknya sudah membuat orang harus terikat, harus terhadap teknologi ya, revolusi industri. Sifatnya disrupsi, kemudian kalau tidak ya ketinggalan gitu ya, dan macam-macam. Sementara itu berproses, sementara belum membentuk suatu society yang sedemikian rupa lebih-lebih, sudah ada gelombang kedua yang besar sekali, yaitu yang namanya surge capacity-nya itu adalah COVID-19. Nah, keduanya ini saat ini berjalan bersamaan dan saling menguatkan dan saling memaksa untuk berubah gitu perilakunya. Demikian juga manajemen rumah sakit otomatis. Manajemen rumah sakit itu bukan hanya bagaimana fungsi-fungsi manajemen dengan nilai-nilai dasarnya itu berupaya untuk mendekatkan perubahan itu, tetapi juga arsitektur manajemennya juga berubah. Level masing-masing 3 level manajemen juga berubah. Terus apa yang terjadi? Tentu harus mengadaptasi, mengabsorb, mengadop, dan mentransformasikan ya, semua perubahan itu dalam mensukseskan program dan kegiatan-kegiatan yang ada. Salah satunya saat ini adalah bagaimana mensukseskan vaksinasi. Ya, itu pembukanya. Yang kedua, yang jadi penting bahwa rumah sakit itu berbeda dengan institusi pelayanan publik yang lain. Di dunia ini ada 2 institusi pelayanan publik yang sangat rumit
tidak dipunyai oleh yang lain, yaitu masalah NASA, yang kedua rumah sakit. Banyak interaksi di dalamnya, banyak profesi, banyak teknologi, dan banyak. Dan tentu apabila itu tidak ditunjang dengan teknologi yang baik, ya, itu akan terjadi salah landing, pesawatnya salah landing, ya. Itu berinteraksi begitu kuatnya di situ, banyak hal gitu, dan berpotensi akan terjadi banyak masalah. Nah, itu ya pembukanya. Jadi ini yang terjadi. Yang ketiga, pembuka yang ketiga, bahwa masalah di rumah sakit di mana saja ada dua biasanya. Satu, masalah akses. Membahasakan akses itu bukan di dalam saja rumah sakit, tapi di luar rumah sakit juga. Ya. Kemudian yang kedua, masalah quality. Itu menjadi sangat penting. Ya, tadi udah 3 ya. Yang keempat, khusus untuk Indonesia, bagaimana equity dan equality itu bisa berjalan seiring. Ya. Negara kita begitu besarnya, begitu luasnya, sementara banyak kumpul-kumpul di Pulau Jawa. Dan, ya, masyarakat yang non jauh di sana mempunyai hak yang sama terhadap masyarakat yang hidup seperti Mas Rama dan Kinansyah. Tentu Rama dengan Sintanya, ya, masih. Nah itu seperti itu ya pembukanya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tantangannya. Nah, tantangan di era disrupsi yang tidak jelas, gelombangnya itu nggak jelas, ada bumpy kapasitas, bumpy, ya, ada gelombang-gelombang terus ya di era COVID ini. Apakah ada gelombang kedua? Gelombang ketiga, dan seterusnya. Jadi bumpy, gelombang terus ya. Konon tidak bisa dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mungkin 5 tahun, 6 tahun, dan seterusnya. Tapi kita berupaya ini. Paling tidak ini ya tantangan kita yang tentu harus kita, tidak mungkin pemerintah itu melakukannya sendiri. Ya. Jadi harus menyertakan peran serta masyarakat, ya. Stakeholder dan shareholder untuk mengatasi untuk rumah sakit ini, khususnya masalah akses dan mutu. Nah, untuk itu, sebelum kita ke sana, lebih fokus lagi, kita harus tahu bahwa kebijakan tata kelola rumah sakit itu sendiri, ya, untuk sukses program, sukses kegiatan, untuk melansir semua kewajiban public good-nya pemerintah, maupun kewajiban lainnya, kita harus tahu tata kelola kebijakan dengan undang-undang dan peraturan. Yang pertama, masalah undang-undang rumah sakit. Nah, ya. Jadi kita itu di sini dalam event ini, dalam rangka ini, ya, rumah sakit menjalankan tata kelola rumah sakit, good corporate governance dan good clinical governance. Tentu terkait dengan event ini ada 2 hal. Yang satu, sekaligus tata kelola klinisnya maupun tata kelola rumah sakitnya. Bagaimana good corporate governance dan good clinical governance itu diaplikasikan, didaratkan di rumah sakit. Nah, ini satu hal yang perlu kita pahami bersama. Jadi masuk ya, event ini adalah event yang cukup menjawab kebutuhan sebetulnya untuk mendaratkan semua mimpi-mimpi sekaligus mission maupun nilai-nilai dasar dan keyakinan dasar dari anak bangsa ini. Nah, ini ada kewajiban di sana ya, memberikan informasi yang benar. Nah, contohnya begitu ya, ada 20 nih undang-undang tadi. Ya, kemudian melaksanakan sisi rujukan, ya, memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, memiliki sistem pencegahan kecelakaan penanggulangan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya apa? Bahwa kewajiban-kewajiban ini, kalau tidak diatur, adanya interkolaborasi, inter yang lain, ya, dalam bentuk satu sistem, maka pesawat itu mendapatkan data yang keliru. Akan, sekali lagi saya sampaikan, andaikan pesawat itu akan mendapatkan informasi yang tidak tepat, menjadikan pesawat itu landingnya di tempat yang salah. Ya, ini sepintas saja.
Nah, sekarang kebijakan vaksinasi COVID-19, tadi ada vaksinasi, ada aturannya, nggak saya detailkan, tapi ada aturannya, termasuk juknis, ya, layanan vaksinasi ada. Ya. Kemudian juga juknis penunjang yang dianukan oleh profesi dan ID, itu ada, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kebijakan tata kelola farmasi. Jadi vaksin ini tentu informasi yang dikelolanya ya, itu terkait dengan tata kelola farmasi, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016. Bagaimana merencanakan kebutuhan rumah sakit itu termasuk di situ ya. Pengadaannya, penerimaannya, penyimpanannya, pendistribusiannya itu bagaimana, pengendalian dan administrasinya. Kemudian dan seterusnya, ya ini monitoring efek samping misalnya, ya, itu juga menjadi kewajiban dari KIPI ya di rumah sakit ya, itu menjadi sangat penting. Nah, ini artinya bahwa kesuksesan pelayanan vaksinasi di rumah sakit itu terkait dengan kebijakan tata kelola farmasi. Nah, ya, jadi sudah ada tempatnya di ini. Jadi standarnya kayak apa dan sebagainya dan sebagainya. Jadi perlu kita baca di sini untuk menjawab semuanya. Jadi nggak sekedar terkait dengan merencanakan kebutuhan dan penyimpanan dan pelaksanaan vaksinasi itu sendiri yang dilaksanakan rumah sakit sebagai pos ya vaksinasi, bahkan sumber daya manusianya dimanfaatkan oleh pos-pos lain di luar rumah sakit, itu tentu terkait dengan untuk rumah sakitnya yang melayani terkait dengan tata kelola farmasi ini. Regulasi terkait, nah, rumah sakit ini harus di backup dengan sistem informasi rumah sakit. Ini undang-undangnya, Permenkes ada semuanya ya. Tata kelola informasi kesehatan, informasi apa saja itu dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan manfaat, termasuk logistiknya. Ya, ini masuk di sini semuanya. Ya. Kemudian yang perlu kita ketahui juga bagaimana Road to Indonesian Smart Nation perjalanannya cukup panjang, ya, tidak mudah. Ya. Saat ini sebetulnya ini perlu tambahan informasi bahwa rumah sakit di Indonesia ya per 1 kemarin Juni ini berjumlah 3.039. Bayangkan tuh Mas Rama. Ya. Kita baru nyoba di 2-3 rumah sakit. Dari jumlah tersebut, 43% belum memiliki sistem informasi manajemen rumah sakit. Padahal, Bapak Ibu sekalian, kita pahami global trend hospital di dunia itu saat ini adalah digital. Kemudian akan masuk ke artificial intelligence, kemudian masuk ke list person. Tenaga kesehatan yang padat karya di rumah sakit itu akan sedikit tenaganya. Karena rumah sakit yang efektif dan efisien tentu harus berbasis satu sistem yang digital tentu saja akan menjadi lebih efektif dan efisien. 57% masih terus mengembangkan sistem informasi. Jadi itu pun yang sudah ada, belum fungsional ada, belum dipergunakan sepenuhnya operasional dalam operasional harian. Jadi yang 57%. Yang memanfaatkan mendekati 98 pemanfaatan digital bisa dihitung di bawah 5 jari. 5 jari ya. Yang lainnya belum komplit, fragmented ya, ini. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Road to Indonesian Smart Nation, ini untuk sisi rumah sakit memang masih diperlukan effort yang kuat. Effort yang tegas dari kita semuanya, baik pemerintah, baik pemilik, baik masyarakatnya, baik tentu pengelola rumah sakit itu sendiri. Ya. Nah ini memang satu tantangan yang harus kita jawab bersama-sama, nggak bisa sendiri. Nah ini sekedar ini 31 Mei ya kemarin, ini tingkatnya meningkat terus ya. Jadi yang terjadi target vaksin itu dengan pelaksanaan masih jauh dari target. Ya, kita lihat aja nih, 31 ini kita lihat. Target sasarannya 181 juta, ya, vaksinasi pertamanya baru 16 juta, yang kedua 10 juta, sasaran vaksin yang
kesehatan tugas ini juga demikian ya, sama aja. Jadi artinya kebutuhan vaksinasi itu masih tinggi dan faktor kebutuhan vaksinnya agar sesuai dengan target itu juga masih perlu diperjuangkan dengan kuat. Nah, sekarang bagaimana tantangan rumah sakitnya dengan vaksin? Pengadaan vaksin sudah betul nih, kita berdasarkan perhitungan, berdasarkan permintaan dari masyarakat lingkungannya, tentu yang belum itu misalnya berjumlah 2 juta orang. Tapi vaksinnya belum dapat diproduk saat ini oleh kita sendiri. Kita masih tergantung dengan produk-produk dari luar yang kita pun berebut dengan bangsa yang lain. Dulu-duluan, lincah-lincahan, dan kuat-kuatan. Luar biasa ini pemerintah berjuang banget ini ya, berjuang untuk mendapatkan vaksin-vaksin yang sedang beredarnya yang dibutuhkan juga oleh negara-negaranya sendiri. Ya. Kendala penyulitan, distribusi vaksin dan sebagainya. Bagaimana distribusi vaksin ini ya tantangan untuk rumah sakit itu tidak mengganggu kualitas vaksin itu sendiri. Ya, jadi bagaimana dengan di perbatasan sana, di geografis yang seperti Papua dan sebagainya, apakah kualitasnya masih sama dan seterusnya. Ya. Dan adaptasi rumah sakit pada penerapan protokol kesehatan, dia melakukan adaptasi ya dengan teknologi, mulai dari pendaftaran online, ya kan, kemudian electronic medical record-nya, pembayaran online, telemedicine dan sebagainya. Jadi terjadi suatu perubahan perilaku ya, yang kalau kita sebut ada balancing act, ada action balance di rumah sakit itu. Karena rumah sakit itu sebetulnya pada prinsipnya tidak boleh menolak pasien. Ya. Jadi maka dari itu perilaku untuk adaptasi rumah sakit pada protokol kesehatan harus tetap sama. Bagaimana dia melayani pasien COVID sekaligus pasien non-COVID, ya, sekaligus dia bagaimana mengeliminasi, mengurangi, ya, berupaya agar semua sivitas hospitalianya tidak terpapar oleh COVID itu sendiri, yang tidak jelas kapan ini akan selesainya. Jadi rumah sakit dan sendiri dengan cepat untuk penerapan protokol ini, kita sudah 1,5 tahun, terutama terkait untuk patient safety. Jadi juga yang utama sebetulnya safety untuk karyawannya. Nah ini ya. Nah ini alhamdulillah sekarang sudah berjalan dengan proses. Vaksinasi massal tentu kita juga punya peran. Rumah sakit itu luar biasa, sampai tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit itu kelelahan, lelah dia melaksanakan tugasnya ya, pokoknya ya. Sekaligus dia juga membantu kegiatan yang diinstruksikan untuk membantu kewajiban public good untuk membantu pos-pos pelayanan vaksinasi yang sifatnya massal ya. Ini terutama itu. Optimalisasi potensi rumah sakit yang vaksinasi massal ini seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi perhitungan kebutuhan dan sebagainya itu tentu dalam koordinasi ya, koordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten, kota dan provinsi. Jadi alhamdulillah dalam proses 1 tahun ini terjadi satu proses dialog ya, interkolaborasi, interprofesi ya, dan interoperabilitas ya, operabilitas terhadap bagaimana supaya sebetulnya pada prinsipnya vaksin ini bisa dilaksanakan di rumah sakit ya, juga rumah sakit bisa membantunya, tercovernya kebutuhan yang ada dan seterusnya. Tentu ini tidak mudah, tentu perlu diupayakan dengan baik. Mengapa perlu monitoring? Tadi di atas monitoring, ini adalah benefit dan risiko ya dari vaksin itu sendiri pada tetap approved, evidence based, berasal dari terutama dari randomized control trial ya, ini evidence based. Pada tahap approval akan digunakan untuk masyarakat luas, monitoring untuk safety agar dapat diidentifikasi risiko baru atau risiko lain agar dapat segera ditindaklanjuti. Perlu adanya budaya speak up ya, dari sivitas hospitalia atau masyarakat kesehatan terhadap insiden ya, insiden keselamatan pasien kalau itu terjadi sebagai akibat
dari potensi akibat dilakukannya vaksinasi, baik di pos-pos atau di rumah sakit itu sendiri. Masalah medication safety pada pandemi COVID, kelangkaan obat dan alkes, drug shortage, ya. Obat vaksin, ya, itu profil efikasi dan safety sangat minim. Jadi alhamdulillah kami sudah mulai terdistribusi dengan baik. Ya. Kita harus meyakinkan tenaga kesehatan itu sendiri, masyarakat maupun pemilik rumah sakit, masyarakat yang membutuhkan dan seterusnya. Ya. Blaming cycle ini antara ini juga ada di awal-awal terutama, jadi frontliners dengan manager. Ya. Frontlinernya tentu beresiko, ya, manajernya pusing juga, ya, duitnya nggak ada, belum turun-turun klaimnya. Nah, dan seterusnya, kepatuhan penggunaan obat, vaksinasi. Ya, ini peristiwa Kudus itu sangat mencengangkan, ya. Pasien isolasi ditunggu oleh keluarganya, aduh repot banget. Wah, banyak hal yang tidak sesuai dengan standar operating procedure. Adaptasi teknologi rumah sakit tentu saja terkait sistem informasi tentang vaksin itu juga, ya, mempercepat penggunaan teknologi digitalisasi. Jadi memang perubahan search capacity ini dengan revolusi 4.0 merubah sedemikian perilaku dan transformasi yang akan dilakukan oleh rumah sakit secara spesifik di Indonesia ini. Jadi memang sudah harus teknologi. Jadi memang mau tidak mau itu jawabannya harus, ya, seperti kita terpaksa kita tergantung dengan HP kita, ya. Jadi bangun tidur yang dibuka ya HP gitu, ya. Dan seterusnya lah, sangat tergantung. Telemedicine tentu saja adaptasi teknologi yang meningkatkan rumah sakit selama masa pandemi, termasuk nanti bagaimana mendapatkan data yang benar dari masyarakat, ya, seperti yang dilakukan oleh CLU, ya, di beberapa tempat dan seterusnya. Versi mendukung selalu fasilitasi peningkatan edukasi terkait digitalisasi dan kesehatan, terutama bagaimana kita bisa mencaplok, mendapatkan bukan garbage in, ya, tapi betul-betul informasi yang bagus, yang baik, yang merupakan informasi untuk memutuskan langkah-langkah strategis yang baik. Versi mendorong kepercepatan kebijakan pemerintah yang dibutuhkan, mendukung digitalisasi kesehatan di rumah sakit. Nah, ini beberapa kegiatan Persi tahun 2020 yang tahun ini belum, sudah banyak sekali, ya, kolaborasi yang dilakukan, baik itu melakukan edukasi, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian buka, ya, alamat di Persi, kita lihat, ya, bahkan kunjungan YouTube-nya luar biasa. Kemarin sosialisasi masalah peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 saja hampir 3.000, ya, 3.000 peserta, sampai luar biasa, pertanyaannya juga banyak banget, artinya itu merupakan bagian dari kebutuhan, ya. Ini Bapak sekalian, jadi kita kerjasamanya, partner kolaboratifnya juga cukup, sekarang juga bertambah untuk tahun ini, ya, tahun ini mudah-mudahan akan bertambah terus. Kemudian ini peran Persi, perlu dilihat, Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia, saya sampaikan di sini, ya. Ini dalam rumusan kebijakan regulasi berpihak pada rumah sakit dan sistem kesehatan nasional. Jadi alhamdulillah Perhimpunan Rumah Sakit sebetulnya besar kecilnya itu selalu disapa dan diajak bicara minimal dengan 14 lembaga dan kementerian, ya, di Indonesia ini, ya. Tapi untuk tahun ini, 2 tahun ini ada yang libur, ada yang puasa, tidak kontak dengan Persi, tapi yang sudah ada pun sudah cukup merepotkan kami, ya. Mensukseskan program pemerintah, tadi vaksinasi termasuk di dalamnya, kemudian melaksanakan pembinaan pengawasan rumah sakit terhadap pelaksanaan peningkatan mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko rumah sakit, dan seterusnya, ya. Terus berperan aktif meningkatkan kemampuan kompetensi, ya, kompetensi pelaksanaan, ya. Ini termasuk memanfaatkan workshop seminar virtual dengan memerankan yang namanya Institut Manajemen Rumah Sakit, ini CLU, perkenalan untuk CLU juga, ya. Institut Keselamatan Pasien Rumah Sakit, Lembaga Diklat Profesi, Lembaga Sertifikasi Persi, dan PT ISM. Kemudian yang keenam, membantu menyiapkan rumah sakit, memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan sebagainya, termasuk event hari ini. Saya kira terima kasih dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kunchoro, suatu informasi yang sangat lengkap mengenai apa yang dilakukan oleh Persi saat ini. Dan yang bisa tadi saya sampaikan dari Dr. Kunchoro bahwa sekarang kita lagi menghadapi 2 gelombang besar ya dokter ya. Jadi gelombang teknologi yang sifatnya distraksi, yang kalau enggak kita akan ketinggalan dan pasti banyak yang nggak kekejar gitu ya dok. Yang kedua adalah gelombang dari COVID-19 itu sendiri, yang artinya memaksa kita untuk berubah perilakunya. Begitu ya dokter ya? Ya. Lalu ada yang harus kita absorb dan adopt dan transformasikan kegiatan-kegiatan yang sudah dijalankan, yang salah satunya adalah yang vaksinasi ini sendiri. Dan apabila tidak ditunjang teknologi, nanti yang tadi bahasanya dokter, salah landing gitu ya dokter ya? Terima kasih banyak dokter. Tadi juga saya dapat informasi dari dokter bahwa 43% masih rumah sakit yang ada di Indonesia masih belum memiliki sistem informasi manajemen rumah sakit. Nah ini menarik nanti terkait hal ini mungkin akan dibantu pembahasan dari Mas Rama sendiri. Apa sih yang bisa Clue bantu dan apa sih yang bisa Clue berikan terhadap rumah sakit yang ada di Indonesia. Karena kan dari dokter sendiri menyebutkan bahwa 57% masih terus mengembangkan sistem informasi manajemen rumah sakit. Seperti itu. Nah, baik, selanjutnya sebelum itu kami ingin kembali menginformasikan kepada Bapak dan Ibu yang hadir untuk mengisi feedback form di bit.ly, saya spelling sedikit ya, bit.ly/sukseskan vaksinasi. Nantinya akan ada hadiah buat Bapak dan Ibu dari Clue Unity, dan feedback Anda sangat berharga bagi kami. Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami mengundang Bapak Rama Raditya selaku founder dan CEO dari Clue untuk menyampaikan paparannya. Namun sebelum dimulai, saya mohon izin untuk membacakan profil dari Bapak Rama Raditya. Pak Rama Raditya mendirikan Clue pada tahun 2016. Beliau mengenyam pendidikan sarjana di bidang komputer dan sistem informasi dan manajemen sistem informasi magister di Strayer University, Amerika Serikat. Sebelum mendirikan Clue, Pak Rama sempat berkarir di beberapa instansi, termasuk PricewaterhouseCoopers dan Ernst & Young. Dan pada tahun 2016, beliau mendirikan dan mengembangkan Clue untuk menyediakan solusi smart city yang membantu para pengambil keputusan lebih komunikatif, transparan, dan inklusif dalam respon masyarakatnya. Silakan Pak Rama untuk memulai paparannya terkait apa yang akan kita bahas hari ini, dan waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Kinan atas introduction-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua salam sejahtera. Salam hormat kepada Pak Kunchoro dan rekan-rekan dari Persi. Terima kasih atas waktunya. Saya diberikan waktu juga nih untuk presentasi terkait Clue dan juga solusi-solusi yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk Persi juga dan pemain industri di bidang kesehatan untuk mengimplementasikan teknologi ke depannya ya. Jadi tadi presentasi dari Pak Kunchoro sangat inspiratif ya. Saya jadi banyak belajar juga Pak, khususnya terkait data-data yang ditampilkan, dan saya jadi mengerti posisi dari Persi dan background-nya sendiri, dan kenapa itu sangat penting organisasinya untuk ada di Indonesia ya. Apalagi khususnya lagi saat-saat pandemi seperti ini, kita lihat industri kesehatan benar-benar diboost ya, ibaratnya didorong untuk bisa transformasi ke arah teknologi ya. Tadi Pak Kunchoro bilang ya nggak bisa dihindari lagi gitu, inevitable gitu. Kita bangun pagi lihat telepon ya, Pak. Itu emang udah benar-benar teknologi akan menjadi bagian dari hidup kita gitu. Nah, saya juga background sedikit. Kebetulan dari kecil memang saya cukup dekat dengan kedokteran juga. Kebetulan ibu saya dokter, teman-temannya juga dokter. Saya sering bolak-balik ke rumah sakit. Saya sempat magang juga Pak di Jantung Harapan kita untuk
menganalisa sistem rumah sakitnya waktu itu masih belum ada, tapi tahun berapa, 10 tahun yang lalu. Nah, saya ngelihat kayaknya memang paling basic itu adalah sistem informasi manajemen rumah sakit ya. Baru dari situ, itu core-nya, baru nanti kita sambungin ke yang lain-lain gitu. Nah, kebetulan kalau dari sistem kita sendiri ini memang udah menjadi source of datanya lah gitu. Kita menarik data dari berbagai macam tempat, baik melalui sensor atau melalui AI, dan kemudian kita integrasikan dan visualisasikan. Nah, ini mungkin saya sedikit show ya, presentasi yang kita sudah siapkan. Sebentar, ya. Jadi, Clue sendiri kita berdiri tahun 2016, kita sangat fokus di surveillance. Teknologi yang kita fokuskan lebih banyak ke artificial intelligence dan juga IoT. Nah, ini saya ada sedikit video yang mungkin bisa memberikan gambaran dari background kami. Suaranya nggak ada ya? Suaranya nggak keluar ya? Baik, Mas Rama, untuk video tidak ada suara, apakah bisa dibantu untuk dicek Oh, kembali? nggak ada suara ya? Iya, Mau betul. saya jelasin atau? Ya udah, saya lanjut aja. Iya. Ya, baik. Saya langsung lanjut ke deck berikutnya. Oke. Jadi ini sebenarnya nanti saya go over solusinya satu persatu yang lebih fokus ke health industry. Cuma ini sedikit background aja. Misi utama kita adalah untuk mengakselerasi perubahan positif di seluruh dunia, dimulai dari Indonesia. Nah, kita mulai memang waktu itu di Pemprov DKI Jakarta, dan sekarang kita sudah bekerja sama dengan lebih dari 50 kota di Indonesia. Juga di luar dari Indonesia saat ini kita sudah ada cabang di Singapura dan beberapa partner kita di seluruh Asia. Kita ada beberapa implementasi juga, salah satunya di Singapura, Malaysia, di Jepang, dan di beberapa tempat lain. Tapi memang fokus kita tersentralisasi di Indonesia karena kita memang ingin, satu adalah banyak masalah di Indonesia yang perlu kita perbaiki, dan kita ingin memberikan impact yang positif ya. Industri fokus kita memang di smart city. Nah, smart city ini menjadi sangat penting karena trennya ke depannya ini 70% orang akan pindah ke kota. Dari yang di rural area ya akan pindah, urbanisasi akan terjadi, semakin heboh lagi lah di kota. Dan sebuah sistem harus diimplementasikan dengan baik untuk monitoring, surveillance, sehingga orang-orang tetap disiplin, tidak melakukan pelanggaran dan sebagainya. Inilah kenapa terjadinya urbanisasi, permasalahan-permasalahan urbanisasi, social issues yang akhirnya lahirlah solusi smart city gitu secara umum ya. Nah, ini sedikit gambaran juga dari credential dari mungkin 5 tahun terakhir Clue berdiri gitu. Jadi kita sudah menerima beberapa penghargaan internasional, salah satunya di Dubai untuk solusi terbaik untuk government, untuk sistem government. Itu yang cukup prestis karena tahun lalunya Ibu Sri Mulyani menang Menteri Dunia Terbaik di tahun 2018, tahun 2019 kita alhamdulillah dapat satu-satunya perwakilan dari Indonesia untuk bisa memenangkan award di sana gitu. Setelah itu ada beberapa lagi award-award lain di panggung dunia ya. Nah, untuk solusi sendiri yang kita implementasikan, jadi ini sedikit background juga dari solusi yang kita ingin dorong ya, dan sudah digunakan di beberapa tempat, di beberapa rumah sakit sih Pak saat ini. Jadi kayaknya ada nanti saya nggak hafal sih on top of my head, cuman kayaknya ada sekitar 7 rumah sakit dengan beberapa cabangnya gitulah di bawahnya. Nah, yang pasti vaksinasi ya. Jadi vaksinasi sekarang benar-benar lagi digenjot. Yang kita ngelihat juga betapa efektifnya vaksin di beberapa negara yang udah memiliki vaksinasi rate yang sangat tinggi, itu kasusnya turunnya juga sangat cepat ya. Kayak di Amerika sekarang mungkin hanya tinggal 8.000 kasus per hari gitu. Itu kayaknya di bawah Indonesia malah sekarang gitu, dengan counting yang testing yang jauh lebih banyak.
pemerintah Indonesia juga tentunya menargetkan dosis vaksin yang tinggi ya. Untuk bulan Juni ini 1 juta dosis per hari sudah mesti achieve target. Nah, ini solusi yang kita harapkan. Jadi sebelum vaksinasi itu tentunya akan ada beberapa proses terlebih dahulu kan, dari registrasi dan sebagainya. Nah, begitu sampai ke rumah sakit, ada beberapa rumah sakit yang kita empower dengan solusi kita yang kita namakan dengan Clue Thermal. Jadi Clue Thermal ini untuk mengecek suhu tubuh, memastikan dia menggunakan masker. Emang ini adalah dan ada juga teknologi facial recognition di dalamnya. Lalu saat dia mengantri, menunggu antrian, itu dia nggak berdempet-dempetan dan terus menggunakan masker, itu kita juga bisa mendeteknya melalui CCTV dan selalu menjaga jarak. Nah, itu juga nanti solusinya saya sedikit show juga ya. Nah, data-data tersebut lalu kita integrasikan ke dalam dashboard. Dashboard ini yang bisa memvisualisasikan seluruh data. Data-data ini juga sebenarnya kalau udah ada sistem informasi manajemen rumah sakit bisa kita integrasikan juga di situ gitu. Tapi memang tergantung kebutuhannya untuk apa gitu. Tapi ini kan memang lebih ke arah surveillance ya. Nah, ini sedikit videonya mungkin suaranya nggak kedengeran. Mas Rama, mungkin sebelum di start videonya, di close share screen dulu, lalu di checklist share sound-nya. Mungkin Mas Rama belum ya di situ. Saya jelasin aja deh ya, kayaknya. Oke. Saya buka lagi. Jadi, tapi videonya kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini video solusi dari Clue Thermal yang di mana dia langsung mendeteksi ya, automatic thermal scanner mendeteksi wajah, penggunaan masker dan juga temperatur di dalam waktu di bawah 1 detik. Ini saat ini sudah digunakan, salah satu contohnya di RSCM, kita ada 9 devices, setiap hari mendeteksi sekitar 8.000 wajah, dan sebagian udah langsung ke capture juga lah gitu data-datanya, apabila dia mempunyai temperature yang tinggi dan sebagainya. Nah, ini masih boleh masuk nih. Nah, ini kan nggak pakai masker nih. Dia ngomong gitu, cara menggunakan masker. Nah, ini kebetulan suhunya tinggi. Karena jidatnya baru ditempelin sama kopi panas, Pak. Cuman itu adalah simulasi kalau misalnya memang dia memiliki temperatur yang tinggi. Ini tampilan dari device sendiri. Gitu. Jadi ini sebenarnya mesin ini layaknya manusia gitu. Kayak satpam menggantikan yang tadi ya pakai thermal gun ya, menggantikan satpam, bahwa ada mata juga untuk bisa ngelihat dan juga sekaligus mengukur. Saat ini kita udah mendeploy ini di ada 300 devices yang udah kita deploy. Nah, selain itu juga ada yang versi lebih banyak nih, ngedeteknya langsung rame-rame, Pak. Jadi nggak hanya satu persatu kayak tadi. Nah, langsung alarm bunyi nih begitu ada yang suhunya tinggi. Gitu. Kreatif. Kira-kira seperti itu. Nah, semua datanya langsung datanya langsung kelihatan semua di dashboard. Jadi bisa langsung terlihat. Dan dashboardnya juga sangat mudah digunakan. Kita bisa, ini kan pakai masker, nggak pakai masker. Malah bisa kelihatan kalau misalnya dia siapa, orangnya, umur berapa, gendernya apa gitu. Jadi dari rumah sakit juga bisa klasifikasi demografi, bahwa di rumah sakit ini lebih banyak anak kecil kah, yang adult, apakah orang-orang yang lebih lansia, di hari-hari apa aja gitu. Karena at the end of the day semuanya tentang data sih. Gimana kita bisa meleverage data kita agar kita bisa meleverage bisnis kita juga gitu. Menggunakan itu untuk menggunakan data untuk bisa meleverage operational kita. Ya kan? Sebulan, per tahun. Nah, selain itu kita juga menyediakan ini, jadi data yang udah terkumpul tadi bisa di-dispatch ke orang di lapangan menggunakan aplikasi gitu. Jadi kalau misalnya memang dia nggak bisa buka di comment center, di aplikasi dikasih alert juga. Selain itu juga aplikasi ini memiliki fitur-fitur untuk koordinasi dan juga untuk melaporkan secara internal. Ini bisa digunakan untuk melaporkan misalnya update dari pasien tersebut apabila dia status COVID-nya seperti apa dan sebagainya. Ini bisa digunakan oleh medical staff, dokter. Kemarin sempat juga kita mau trial untuk
sebenarnya untuk orang-orang yang lagi isoman gitu. Jadi dia setiap hari update suhunya berapa, setiap jam lah ya, suhunya berapa, kondisinya seperti apa. Kan dia isoman di rumah kan nggak ada yang bisa monitor kan, kadang-kadang sendirian. Nah ini bisa digunakan aplikasinya untuk itu. Dan ada juga tracking device, jadi bisa langsung terlihat lokasinya di mana. Kalau misalnya dia ternyata lagi isoman dan kena COVID, misalnya OTG, terus dia jalan-jalan, jadi bisa langsung kasih alert ke dashboard juga, bahwa ini orang lagi isoman tapi keluyuran gitulah kasarnya gitu. Ini bisa digunakan untuk itu. Ini beberapa implementasi yang udah kita lakukan ya dengan Clue Thermal, salah satu ya di RSCM, Mayapada, Bethsaida, Bio Farma juga, di hotel-hotel juga, ini Rumah Sakit Permata Cibubur dan sebagainya, sampai ke Ambon juga Pak, kita implementasikan ini kemarin gitu. Dan ini terus kita roll out. Tadi seperti saya mention sedikit ada 300 device lebih yang udah kita roll out, sekitar 4 juta muka yang udah kita capture gitu. Dan juga dari itu sekitar 20.000 orang yang memiliki suhu tinggi. Nah, di sebagian tempat 20.000 di sebagian tempat ya, sebagian klien kita begitu dia suhunya tinggi langsung di antigen di tempat gitu. Jadi ya dari situ langsung kalau misalnya ini nggak boleh masuk. Mungkin kalau rumah sakit case-nya nggak kayak gitu ya, karena kan memang dia berkunjung ke rumah sakit. Tapi di beberapa Pemda, ada juga di gedung-gedung gitu, dia harus langsung dites. Atau ya dia sama sekali nggak boleh masuk. Nah, ini implementasi di rumah sakit di Indonesia. Mungkin ada. Nah, aja nggak pakai masker. Kalau nggak pakai masker dia langsung suruh menggunakan masker. Sulianti Saroso juga sudah menggunakan ini di pintu masuknya. Karena kita menemukan di beberapa rumah sakit itu satpamnya malah terpapar gara-gara dia selalu nembakin itu thermal gun. Saya nggak tahu gimana caranya akhirnya bisa terpapar, tapi lebih prone lah ke sana untuk terkena virus untuk saat melakukan pengecekan sendiri ya melalui thermal gun. Ini tadi gambar dashboard kita udah lihat ya, kira-kira seperti ini. Nah ini yang tadi yang khusus thermal ya, jadi kebanyakan yang urusan thermal IoT mendeteksi temperatur. Nah ini yang masuk ke CCTV. Jadi ini secara umum aja di dunia ini ada 1 miliar CCTV per hari ini. Memang kebanyakan sekitar 700 juta itu ada di China. Sisanya tersebar di mana-mana. Kalau di Indonesia sendiri totalnya itu yang saya tahu ya public CCTV, bukan yang di dalam gedung dan sebagainya, itu ada sekitar 60.000, tapi meningkat terus gitu. Nah, gimana caranya biar CCTV ini bukan hanya idle aja, karena biasanya kan begitu ada kejadian, baru kita review ulang gitu CCTV. Ini gimana caranya biar CCTV ini bisa secara proaktif memberitahu, ini saat ini ada kejadian ini, tolong ditindaklanjut gitu. Jadi semua permasalahan juga selesai lebih cepat dan lebih akuntabel. Nah, ini cukup simpel. Jadi CCTV yang udah ada, Pak. Jadi semua CCTV yang udah ada di rumah sakit misalnya, kita tinggal tambahin otak untuk mendeteksi satu vandalism, intrusion, orang-orang yang mencurigakan, dan juga hal-hal yang tidak normal lah. Kira-kira seperti itu. Tiba-tiba ada api, tiba-tiba ada orang menyelundup, vandalisme, dan sebagainya. Nah, data-data tersebut akan dikirim langsung ke petugas di lapangan, baik itu satpam, misalnya kalau dia mau ngedetek sesuatu yang lain, maintenance, kebersihan, dan sebagainya. Nah, dari satpam sendiri dia bisa langsung merespon di aplikasi dan juga melaporkan juga, karena biasanya satpam kan juga harus melaporkan kondisi yang ada kan. Kadang-kadang pakai WhatsApp, terus message-nya hilang, nggak akuntabel lah gitu. Kadang-kadang malah masih dicatat pakai kertas. Di aplikasi itu juga bisa melaporkan dan juga bisa kolaborasi langsung. Data-datanya langsung masuk lagi ke dashboard tadi untuk bisa dilihat performance dari masing-masing petugas di lapangan untuk penilaian kerja dan strategi ke depannya yang akhirnya menjadi actionable insights ya. Nah, ini beberapa detection yang sudah tersedia saat ini. Jadi salah satunya ada facial recognition. Saya sedikit demoin. Jadi facial recognition ini udah sangat akurat, bisa mendeteksi orang yang menggunakan masker, kacamata, atau hijab, atau topi. Gitu. Tapi kalau dipakai empat-empatnya,
nggak bisa detect Pak, karena nggak kelihatan semua. Kita aja sebagai manusia susah detect ya. Tapi kalau misalnya cuma 2 aja, mungkin masker sama hijab masih bisa detect kita, di atas akurasi di atas 99%. License plate recognition, ini biasanya untuk memilah-milah mana mobil yang boleh masuk, mana yang enggak. Gitu. Saya nggak tahu ini use case-nya bisa dipakai di rumah sakit apa enggak, cuman engine ini ada. Parkir liar, ini juga bisa dipakai bukan hanya di luar, tapi di dalam area gedung gitu, misalnya di dalam rumah sakit. Ini sempat kita juga implementasikan di salah satu rumah sakit untuk, karena banyak yang parkir liar, karena parkirannya udah penuh lah, kasarnya gitu. Ini untuk illegal parking detection. Vehicle counting untuk menghitung mobil yang keluar masuk, sekaligus juga bisa mencari ke depannya untuk, misalnya mau tahu mobil hitam Mitsubishi gitu, nanti bisa kelihatan juga di filter langsung. Crowd counting ini untuk mengetahui orang-orang yang berdempetan atau misalnya rame-rame jaraknya terlalu dekat, ini cocok untuk social distancing, Pak. Dan juga ke depannya untuk mencari identitas dari seseorang gitu. Orang yang hanya pakai kacamata aja, baju hijau, pakai topi, misalnya kayak gitulah. Kita bisa langsung cari. Dan ini kalau dilihat di sini ada heat map nih. Ini heat map ini kelihatan orang lebih banyak jalan kemana, lebih banyak ngumpulnya di mana selama beberapa periode tertentu tersebut. Gitu. Jadi kita benar-benar bisa ngelihat, mengolah data yang udah ada dari CCTV. Jadi CCTV kita tuh nggak idle aja. Nah ini yang sangat populer sekarang nih, face mask detection. Jadi sekarang kita bisa mengidentifikasi orang-orang yang tidak menggunakan masker dan menggunakan masker, malah nanti saya mungkin kasih lihat demonya sedikit, yang maskernya di bawah hidung. Itu kita bisa apa ya? Karena kan pakai musuhnya penuh kan, sampai di atas hidung. Ini banyak banget yang pakai di dagu lah, pakai di bawah hidung. Nah itu kita bisa kita akan mengklasifikasi dia sebagai orang yang tidak menggunakan masker. Dan terakhir adalah intrusion ya. Jadi intrusion detection ini orang-orang yang menyelundup di area-area tertentu yang mestinya steril lah kira-kira gitu. Nah ini akan langsung terekam. Nah, ini sedikit gambarannya. Kira-kira gambarannya seperti ini. Ini pakai CCTV yang udah ada. Ini di salah satu mall, di jalan juga, di kantor kita. Ini untuk mendeteksi orang ya. Bisa kelihatan kotak-kotak gini nih karena dia mendeteksi sesuatu nih. Gitu. Mungkin saya bisa kasih lihat. Ini lagi berjalan ya di kantor kita. Ini live nih. Ini untuk deteksi license plate, menghitung orang. Ini yang tadi face mask detection nih. Nah, ini kan kelihatan nih, pakai masker. Ini nggak pakai masker di kantor kita. Nah ini nanti saya bilangin ke HRD nih Pak. Datanya nggak pakai masker masih tinggi, kira-kira kayak gitulah. Ini sangat populer sekarang, banyak di kantor-kantor digunakan. Nah keuntungan menggunakan teknologi ini satu adalah kita jadinya contactless. Orang di lapangan nggak terlalu banyak lagi perlu engage gitu kan. Jadinya kita nggak perlu terlalu banyak lagi deploy orang di lapangan. Itu satu. Jadi semuanya tersentralisasi mungkin di command center untuk lebih mengambil keputusan ya. Gitu. Pengurangan operational cost. Itu pertama. Peningkatan kinerja karena semuanya accountable. Kayak contoh ada pelaporan, dia mesti tindak lanjut kan. Terus selama ini kan ada pelaporan, dia tindak lanjut nggak ya gitu. Nggak ada mungkin transparansinya, ya bisa dibilang akuntabilitasnya mungkin melalui WhatsApp, terus kita lupa follow up lagi kayak gitu kan. Kalau ini kan langsung ditampilkan dalam data. Lalu respons yang jauh lebih cepat karena nggak perlu lagi ada kayak satpamnya dari CCTV room, halo tolong dong itu di lantai 2 tindak lanjut dekat sana gitu kan. Nah ini langsung dia alert ke mobile application, jadi CCTV-nya langsung nembak ke satpamnya yang menggunakan mobile app di lantai 2 terkait laporan apa gitu. Jadi udah nggak responnya jauh lebih cepat, nggak perlu lagi ada dispatch system yang sifatnya manual. Ini tadi sedikit contoh lagi penggunaan clue thermal di RSCM ya, tadi sempat udah dikasih lihat. Sedikit cuman ini aja sih, apa namanya, review ulang. Ini penggunaan AI power recognition juga, jadi CCTV di sana juga kita gunakan juga untuk intrusion, facial recognition, face mask, dan sebagainya. Ini di Sulianti Saroso, di Mayapada. Nah, kebetulan memang kita digunakan di kepolisian juga, Pak. Jadi memang kedepannya saya harap sih mungkin bisa digabungkan lah gitu antara government dengan enterprise. Karena kalau ngomongin smart city, at the end of the day it's all about collaboration kan. Di mana kita bisa saling kolaborasi untuk bisa memberikan dampak positif kepada Indonesia lah gitu. Jadi kolaborasi antara warga, pemerintah dan juga industri. Nah ini beberapa total klien kita saat ini totalnya 150-an.
ini kebanyakan logonya di Indonesia sih, tapi ada beberapa juga yang di luar, kayak SoftBank kan di Jepang juga, KDDI dan sebagainya. Nah, gimana caranya pakai CCTV solution kita gitu? Sebenarnya simple, kita tinggal ke clue.ai. Ini bagi rumah sakit yang mau menggunakan, tinggal ke clue.ai, register aja. Di situ malah kita kasih sistem kita gratis selama 14 hari. Kalau Bapak suka dengan sistemnya bisa melanjutkan. Nah, melanjutkan harus bisa langsung bayar di situ. Jadi langsung kelihatan mau pilih detection yang mana, misalnya facial recognition, face mask detection dan sebagainya bisa langsung diproses di sana. Pembayarannya juga cukup mudah, kayak sekarang kita pakai GoPay, langsung diaplikasikan. Ini juga sama sih Pak, langsung di web gitu, bisa langsung kelihatan. Begitu login, semua informasinya ada di situ, bisa dilihat sesimpel tinggal mengkonek CCTV tersebut yang udah ada ke engine kita. Gitu. Jadi dalam waktu 5 menit, sistem kita bisa langsung up and running di tempat masing-masing klien. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, mohon langsung ditanyakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rama, luar biasa sekali pemaparannya terkait clue. Nah, ini semoga menjawab tadi yang dipaparkan oleh Dr. Kuncoro bahwa diperlukannya monitoring, lalu ada masalah medication safety selama pandemi COVID-19, yang mana kita membantu agar petugas-petugas di rumah sakit tidak terpapar oleh corona. Seperti itu. Jadi kita saat ini pun sangat mengapresiasi bahwa tadi Dokter Kuncoro mengatakan petugas kelelahan dalam melaksanakan tugasnya, dan di sini Clue hadir dan membantu agar memitigasi petugas-petugas agar tidak terpapar melalui teknologi-teknologi yang sudah kita kembangkan. Seperti itu. Karena kan pada dasarnya sangat diperlukan adaptasi teknologi rumah sakit yang baru, digitalisasi kesehatan, dan nggak mau ini harus diimplementasikan. Seperti itu. Jadi terima kasih Mas Rama atas pemaparan solusi-solusinya. Semoga memberikan inspirasi buat Bapak dan Ibu dalam pengimplementasian teknologi-teknologi AI dan IoT di rumah sakit. Baik, kita akan lanjutkan lagi untuk sesi tanya jawab. Nah, silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya secara live bisa menggunakan fitur raise hand, dan nanti panitia akan mempersilahkan Bapak Ibu atau yang ingin mau bertanya melalui fitur chatbox juga bisa, dapat menuliskan pertanyaannya dengan format nama, institusi yang diwakilkan, lalu orang yang dituju untuk ditanya, seperti itu. Jadi kira-kira ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Mungkin dari teman-teman Clue bisa bantu apabila ada peserta yang ingin bertanya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Oh, ada di chat, bentar, saya cek dulu ya. Chat itu ada. Oke, ada pertanyaan dari Pak Raymond Sembiring. Izin bertanya, teknologi yang ditawarkan Clue terlihat cukup lengkap, tapi apakah implementasinya harus sekaligus atau bisa dipilih salah satu saja? Mungkin Mas Rama bisa bantu menjawab pertanyaan dari Pak Raymond. Baik, Mas Kinan. Terima kasih Pak Raymond atas pertanyaannya. Implementasinya tentu bisa kasarnya dipretelin lah gitu. Kita bisa mulai kecil dulu, start small, mungkin mau pakai satu clue thermal atau mungkin satu CCTV aja untuk mendeteksi misalnya face mask detection atau people counting, itu bisa dilakukan sih. Jadi kita memang nggak langsung full blown solution bisa harus versi enterprise atau government begitu. Enggak, kita menyesuaikan juga dengan industri dari kliennya. Thank you. Ya, terima kasih Mas Rama atas jawabannya. Kira-kira apakah cukup Pak Raymond Sembiring? Jadi bisa disesuaikan ya. Jadi kita tidak perlu langsung sekaligus, tapi kita sebagai solution selling selalu menyesuaikan dengan kebutuhan.
Mungkin ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Tony Situmorang untuk Dr. Kuncoro. Nah, pertanyaannya dok, sebentar, oke. Apa dukungan pemerintah dalam membantu rumah sakit di Indonesia dalam meningkatkan penambahan dosis vaksinasi di Indonesia? Seperti itu dokter. Ini saya nggak mewakili pemerintah nih sayangnya, udah pensiun Pak Rama. Tapi gini ya, ini kita bicara rasional aja gitu ya. Tentu pertanyaan yang pertama tadi gimana? Dukungan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan penambahan dosis vaksinasi. Nah, penambahan dosis, apa penambahan jumlah vaksin saya kira maksudnya. Kalau dosis sudah tertentu ya. Kalau kita penambahan dosis itu artinya kemungkinan nggak kedua kali, bisa ketiga, keempat, kelima, itu mungkin saja. Tapi saat ini karena keterbatasan supply vaksin sendiri, tentu belum tentu bisa, kalau harus 3 kali bisa dilakukan. Kita mengutamakan untuk bangsa ini cukup 2 kali. Nah, tentu untuk meningkatkan jumlah, ini produsen dari vaksin di dunia juga terbatas, negaranya itu aja gitu. Nah, sementara Indonesia juga berupaya sebetulnya. Berupaya mudah-mudahan vaksin yang diproduk di Indonesia saat ini sedang dikelola, mungkin tahun depan deh. Tahun depan itu akan ada, insya Allah akan menyumbah jumlah. Nah, jumlah dan target itu bisa terpenuhi. Nah, target saat ini kenapa kurang menurut saya, karena memang produsen dari vaksin sendiri membutuhkannya. Itu asumsi, tapi perlu diklarifikasi ya, perlu dilihat kembali. Yang jelas pemerintah itu yang saya baca, saya dengar, dan saya pahami bahwa komitmennya kuat banget deh, mencari di samping mencari dari beberapa negara, ya tentu yang memenuhi persyaratan nih, direkomendasikan WHO, diizinkan dalam saat-saat emergensi ini oleh BPOM dan seterusnya, juga dia berupaya untuk memproduksi sendiri, ya entah itu setengah bahan baku, entah nanti kemudian bahan bakunya kita bikin sendiri dan sebagainya, tapi komitmen terhadap itu ada. Kalau menurut saya ya, jadi bisa silakan nanti dilihat lagi, kita lihat progresnya ke depan. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih dokter. Ada pertanyaan keduanya nih dok. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh rumah sakit di Indonesia di tengah COVID-19 ini apa sih, kayak gitu? Nah, tantangan terbesar ini dia pertanyaannya lebih kayak karena kekhawatiran seperti yang terjadi di India gitu dokter. Ya. Jadi gini ya, tantangan terbesar ya saat ini, ya sebetulnya tantangan di rumah sakit itu sebenarnya sama aja itu. Yaitu masalah akses dan mutu kualitas. Permasalahannya mendadak ada banyak gitu. Banyak ada gelombang besar gitu. Jadi kesiapan terhadap gelombang besar dan kuman atau virusnya tuh belum kenal gitu. Bagaimana caranya membuat orang kewalahan. Jadi, untuk saat ini Rumah Sakit Indonesia saat ini loh, kalau kondisi naik 100-200% sesuai dengan Pak Menteri keterangannya, masih bisa menampung pasien COVID-19. Tapi enggak kita harapkan ya. Bagaimanapun kalau itu terjadi, pasti akan muncul resiko-resiko baru. Ya. Pertanyaannya resiko baru, tantangan ini sekarang adalah mutasi COVID-nya itu sendiri, apakah betul sih cuma itu aja kan gitu. Kita belum kenal gitu dengan COVID tersebut ya. Nah, inilah kita yang penting protokol kesehatan itu dilakukan oleh kita semuanya. Jadi dalam hal ini tantangan terbesar saat ini kita tentu menyiapkan diri sebaik-baiknya. Jadi terutama rumah sakit itu kan benteng terakhir bukan terdepan. Kalau benteng terdepannya ya masyarakat itu termasuk Mas Rama, Mas Kinan tuh terdepan loh tuh. Bagian terdepan. Tapi bempernya juga Mas Rama dan Kinan juga berperan nih di rumah sakit ya. Jadi kita siap-siap tempat tidur yang sudah terlanjur dipersiapkan untuk non COVID ya kita siapkan gitu. Hati-hati loh gitu loh. Kemudian memperbaiki interkolaborasi antar kabupaten kota, antar rumah sakit gitu dan seterusnya.
tentu sekaligus rumah sakit tidak boleh dibuat khawatir akan suplai obatnya, persiapan obatnya, persiapan ABC. Mudah-mudahan nggak terjadi di Indonesia ketika masyarakat itu punya komitmen yang sama sebetulnya dengan kami di rumah sakit. Saya terima kasih nih pada Clue nih, karena ini Clue ini mempunyai komitmen terhadap apa juga sebetulnya. Terhadap tadi yang disampaikan oleh Kinan ini. Bagaimana, karena gini, sumber daya manusia di rumah sakit kalau terpapar, udah, itu akan terpengaruh kualitas pelayanan di rumah sakit. Bayangkan, 300-an, sekarang gini, 300 tenaga kesehatan dokter aja yang meninggal karena COVID, itu artinya apa? Untuk menciptakan 300 dokter lebih, itu perlu 6 tahun lagi sampai 10 tahun lagi ke depan. Gitu. Nggak bisa nyetak kayak robot gitu, jadi lagi dokter baru, nggak bisa. Nah, jadi terima kasih nih, teknologi yang ditawarkan Clue ini luar biasa. Ya. Silakan nanti mengembang terus ya Pak, Mas Rama, sama. Terima kasih Pak. Dikembangin terus Pak. Wah ini luar biasa. Saya terima kasih loh. Itu punya terima kasih komitmen. dokter, terima kasih. Enggak semua orang punya komitmen yang sama seperti itu. Inovatif, kemudian tentu aktif, sekaligus menjawab kebutuhan, gitu. Ya, kebutuhan kita semua. Luar biasa. Dari Mas Rama sendiri ada pendapat nggak Mas? Kira-kira tantangan rumah sakit di Indonesia di tengah COVID-19 ini seperti apa menurut pandangan Mas Rama sendiri? Ya kalau saya lihat sih memang tantangannya paling berat ya saat ini gitu. Kedepannya gimana kita mempersiapkan, pasti karena kayak pandemi gini kan akan terjadi lagi. Ya amit-amit semoga nggak terjadi lagi sih. Tapi trennya itu kan terjadi lagi per berapa tahun kan. Ada yang besar, ada yang mungkin skalanya kecil gitu. Nah ini tantangannya gimana kita bisa mengautomate semua kegiatan sehingga kita bisa secara antisipatif ya, memprevent hal-hal sebelum ini terjadi udah bisa kita tangkal duluan lah kira-kira gitu. Tindak lanjutnya jauh lebih cepat. Gitu. Ya salah satunya dengan sistem, dengan teknologi. Ini kebetulan saya ngelihat juga ada satu di chat, pertanyaannya bagus dari Pak Malik Batubara ya. Mau bertanya ke Pak, ini sorry ya saya lanjutin aja. Silakan langsung lanjutan aja Mas Rama. Apakah kedepannya pendeteksian virus ini bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi berbasis AI? Iya. Kebetulan kita sedang explore ke arah sana gitu. Kebetulan juga lagi trial ya di salah satu tempat juga untuk mendeteksi virus juga gitu. Jadi menggunakan artificial intelligence dengan secara cepat kita bisa mendeteksi ini kira-kira ada mutasi yang hasilnya seperti apa dan sebagainya gitu. Karena artificial intelligence ini kan sebenarnya mengaugment ya bukan sifat sih, cuman indera-indera dari manusia gitu kan, penglihatan, penciuman dan sebagainya. Tapi dengan cara jauh lebih cepat dan tanpa ada emosi lah kasarnya gitu. Jadi semuanya dilakukan oleh komputer gitu. Akurasinya juga bisa di-increase terus. Nah ini untuk menjawab pertanyaannya, ya kita sedang melakukan itu dan hopefully sistemnya berhasil, jadi kita bisa roll out ini ke seluruh Indonesia. Mas Rama, ini usul nih Mas Rama, boleh ya? Silakan dokter, silakan. Gini nih, penyakit-penyakit di dunia itu nggak COVID aja yang jadi tantangan kita belum terselesaikan sampai puluhan tahun. Ya kan? Iya, betul. Nah, sekarang contohnya masalah TBC. Nah, Indonesia ini juara kedua loh, kedua terjelek di dunia. Penanganan TBC nggak pernah rampung-rampung. Nah, andaikan semua pasien TBC itu bisa dimonitor ya, dimonitor makan obatnya apakah betul dimakan jam 12 misalnya, apakah dimakan atau tidak, itu luar biasa. Pasien HIV, waduh, itu malaria yang belum habis-habis itu, aduh, itu kalau bisa seperti minimal ada juga early detection-nya, kemudian dia setiap saat bisa dimonitor, taat terhadap cara makan obatnya misalnya, atau harusnya kontrol kapan dia nggak kontrol gitu, kan itu yang perlu kita siasati itu nantinya juga. Jadi kita nggak fokus di satu masalah. TBC itu mortality rate-nya jauh lebih tinggi lagi Pak ya? Iya Pak, iya betul. 3% kalau salah. Nah, dan di samping itu ini
banyak yang resisten loh dengan obatnya karena perilaku seperti itu kan. Obatnya nggak selesai, lupa minum. Wah, banyak hal. Ya, ya. Tapi memang kembali lagi ke manusianya sih Pak kalau kalau itu. Tapi memang sistem hanya bisa memberikan Bisa. Reminder lah ya. Artificial intelligence juga arahnya memang lebih ke healthcare. Sekarang banyak banget memang investor di dunia ini yang lebih invest ke healthcare industry untuk AI gitu. Jadi hopefully bakal banyak inovasi-inovasi seru ke depannya yang lahir lah. Ya. Udah ya? Baik, terima kasih banyak. Nah, ada satu lagi pertanyaan nih untuk Mas Rama. Kebetulan banyak sekali yang bertanya tentang teknologi AI dan IoT. Nah, seberapa efektif penggunaan sensor suhu mandiri dan nirsentuh dalam menghindari penularan COVID-19? Nah, dari yang udah kita lakukan selama ini, Mas Rama. Iya. Jadi kalau dari Clue Thermal sendiri, kita hanya bisa meng-compare sebelum dan sesudah sih. Karena memang masih ongoing, kita belum gather datanya jauh lebih banyak lagi. Tapi apa yang udah terjadi di salah satu rumah sakit waktu itu memang petugas mereka ada 4 orang yang terkena COVID. Tadinya kan mereka menggunakan thermal gun ya, gitu. Nah sekarang sejak menggunakan Clue Thermal, mereka jauh lebih less prone lah gitu, lebih aman dan nggak ada lagi kasus seperti itu gitu. Selain lebih cepat, tapi juga lebih secure juga buat si petugas yang tadinya menggunakan thermal gun. Kira-kira seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Pak Burhanuddin. Semoga menjawab pertanyaannya. Jadi selama ini kita menggunakan dan mengembangkan teknologi COVID-19 dengan menggunakan Clue Thermal itu sudah cukup efektif untuk memfilter orang-orang yang memiliki suhu dengan standar WHO. Apabila suhunya tinggi, dia akan langsung ditindak seperti itu. Sehingga penyebarannya bisa diantisipasi. Apakah ada pertanyaan lagi mungkin dari Bapak dan Ibu kalian? Menarik memang untuk berbicara tentang teknologi AI ini untuk kesehatan karena dalam masa pandemik ini kita sedang melaksanakan vaksin dan pendistribusian vaksin apabila dimonitoring pun itu sangat membantu untuk memonitor penyebaran vaksin di daerah-daerah karena tadi kaitannya terhadap pembahasan yang dari Dr. Kunchoro katakan bahwa salah satu masalahnya adalah equality dan pemerataan ya dokter ya. Jadi mungkin semoga dari teknologi kami pun bisa membantu pemerataan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Sebentar. Oke, kalau tidak ada mungkin akan saya tutup. Oke, baik. Oke, baik. Kalau begitu, tibalah kita di penghujung kegiatan Clue Talk Road to Indonesian Smart Nation yang bertajuk teknologi dan manajemen rumah sakit untuk sukseskan vaksinasi. Nah, kami ucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada Dr. Kunchoro Adi Puryanto, selaku Ketua Umum Persi, dan Bapak Rama Raditya, selaku founder dan CEO dari Clue yang telah berbagi pandangan dan dengan semua yang hadir di sini. Semoga kegiatan hari ini dapat membuka pandangan para undangan yang hadir untuk memulai adaptasi teknologi, di mana teknologi anak bangsa juga siap mengungguli kualitas produk dari negara lainnya. Nah, saya ingatkan juga hadirin sekalian, kami mohon kesediaannya sekali lagi untuk dapat mengisi feedback form pada tautan bit.ly/sukseskan vaksinasi. Mungkin teman-teman Clue bisa ketik di chat untuk tautannya. Nah, feedback Anda sangat berharga bagi kami dan hadirin sekalian seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa ada 3 perusahaan yang dapat mencoba produk baru dari Clue yaitu Clue Unity yang mana bernilai lebih dari 10 juta rupiah yang nantinya akan dihubungi lebih lanjut melalui email oleh tim dari Clue. Selain itu, kami juga mengajak Bapak dan Ibu undangan yang hadir
pada Clue Talk hari ini untuk menikmati early access ke solusi terbaru Clue, yaitu Clue Unity, yang akan diluncurkan pada Agustus mendatang dalam perhelatan Smart City Virtual Clue di tahun 2021 Indonesia Smart Nation. Sebelum saya tutup, saya ingin mengajak hadirin untuk berfoto bersama. Nah, mungkin hadirin sekalian bisa aktifkan kameranya untuk kita berfoto bersama Dr. Kunchoro dan Mas Rama dan teman-teman lainnya juga untuk bisa kita screenshot bersama-sama oleh panitia dari Clue. Baik, Ibu Lia mungkin bisa dinyalakan Ada kameranya. kebalik tuh, Hendy kebalik tuh. Oh iya, Pak Pakai Hendy HP. terbalik ya Pak ya. Pak Malik mungkin bisa dinyalakan. Pak Denis. Gimana panitia dari Clue? Apakah sudah siap? Oke, sudah siap ya. Oke, kita akan dihitung Ini ada Dr. 1, Chris juga nih. 2, 3. Ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Ini Dr. Chris baru bangun tidur. Oh, Dr. Chris. Oh, kamera laptop lagi error. Oh iya, nggak apa-apa Pak Malik. Udah? Baik, terima kasih Dr. Kunchoro, Mas Rama, dan hadirin sekalian atas diskusinya. Semoga bermanfaat dan kedepannya semoga teknologi AI dan IoT dapat diadaptasi dan diadopsi oleh rumah sakit sehingga kedepannya kita bisa meningkatkan pelayanan dan bisa menangani berbagai masalah yang ada di rumah sakit. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Dr. Kunchoro, Mas Rama, dan hadirin sekalian. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Terima kasih. Mas Thank you, Kinan, Mas Dok. Rama. Nanti kalau masih Ya, mau thank you, kontak Kinan. tuh dengan Bu Sekjen atau dengan Dr. Chris itu. Dua-duanya. Terima kasih, Baik, Pak. baik. Thank you. Makasih ya. Sudah datang. Ya. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Guys.